alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang mempersiapkan semuanya agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan penuh kenyamanan, keamanan, kedamaian. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita dan urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bicara melapangkan hati. Sebenarnya ada yang dilapangkan dan ada yang dibersihkan. Kalau melapangkan, maka yang dilapangkan adalah tempatnya hati. Di mana tempat hati itu? Di dalam dada. Maka lapangkan dadamu, bersihkan hatimu. Hati perlu dibersihkan, wadahnya perlu dilapangkan, sehingga orang enak bernafas. Kita semua tahu bahwa hati adalah organ terpenting yang ada di tubuh manusia. Bahkan kita tahu hati ini, al-qalbu, adalah jantung. Yang mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-qalbu itu dengan hati. Padahal sebenarnya yang namanya hati, orang selalu mengatakan hati, ya jantung itu. Kita punya hati, liver. Tapi yang kita maksud adalah jantung. Ahibati fillah. Karena jantung ini menjadi sentral untuk semuanya. Maka tatkala orang tidak menjaga hatinya, tatkala hatinya ya kotor, dadanya sempit, makanya kalau kita lihat ya, orang yang sakit jantung itu susah bernafas. Semoga Allah jaga kita dari penyakit jantung ini ya. Tapi orang-orang yang atau dokter yang menjelaskan tentang serangan jantung itu seperti orang yang ditindih oleh beban yang begitu beratnya sehingga keringat dingin keluar dari tubuhnya sebesar jagung-jagung dan dia sulit untuk bernafas. Itu masalahnya di jantungnya. Tapi wadah jantung itu, dada itu terasa sempit. Maka kalau bicara menjaga jantung kita yang fisik ini, terutama bagi orang-orang yang sudah ya berumur ya, dia harus jaga makan, pola hidupnya harus dirubah, dia harus berolahraga. Kemudian kalau udah sakit, dia harus mengkonsumsi obat dan harus melakukan cek bulanan ke rumah sakit, ke dokter. Bagaimana dengan hati kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sairu amali." Di dalam tubuh itu ada satu organ. Kalau dia baik, semuanya jadi baik. Kalau dia buruk, rusak, maka semuanya rusak. Semuanya rusak. Apa organ itu? Al-qalbu. Ahibati fillah. Kadangkala dada kita terasa sempit ya. Hati kita sakit. Sebelum kita membahas tentang bagaimana agar kita melapangkan dada kita, melapangkan hati kita ya, membersihkan hati kita, kita perlu menyamakan mindset kita tentang kehidupan ini.
Karena kalau tidak, engkau sulit untuk melapangkan dadamu dan membersihkan hatimu. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Camkan itu. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Mau engkau orang kaya atau engkau orang miskin. Mau engkau orang sehat atau orang sakit. Mau engkau pejabat, mau engkau rakyat. Dunia ini tidak bersahabat dengan para nabi. Tidak. Dan tidak pula dengan para raja. Karena ada ungkapan, oh kalau orang kaya, selesai. Semua urusan jadi mudah. Hidupnya tenang dan damai. Enggak. Masalahnya ada di hati. Boleh jadi ada orang-orang kaya yang kotor hatinya, sempit dadanya. Padahal semua dia milikin. Gara-gara apa? Gara-gara isi hatinya nggak benar. Dia sendiri yang buat itu. Maka ingat, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Kita tahu Nabi Ayub alaihi salam, Allah berikan kepada beliau bala. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Istrinya bikin sakit hati. Anaknya nggak nurut. Nabi Lut juga seperti itu. Hadhihi dunya. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi orang tuanya. Nah, Nabi Yusuf menghadapi abang-abangnya. Hadhihi dunya gitu. Kita yang bisa melapangkan dada kita dan membersihkan hati kita untuk menghadapi segala hal yang sudah disiapkan oleh Sang Pencipta untuk menghadang perjalanan hidup kita. Allah menjadikan kehidupan ini ujian, jemaah. Ujian. Akan ada perbuatan yang menoreh luka. Akan ada kata yang meninggalkan duka. Ada prasangka yang membuat derita. Menjadikan dada sesak. Membuat hati sakit. Dan mengalirkan air mata. Boleh menangis, boleh. Di antara cara supaya dada kita jadi lapang, ya, hati kita jadi nggak sakit, itu menangis. Dikatakan, wallahu a'lam, ya, ada urat yang menyambung antara air mata dengan jantung. Ketika orang sedang sempit, sedang kesulitan, ya, sedang kesusahan, kemudian dia meneteskan air mata, maka jangan dilarang orang itu untuk nangis. Dikatakan kalau ada anak nangis, anak kecil nangis, jangan dibiarkan dia nangis. Biar lapang dadanya. Biarkan. Soalnya kalau enggak, akan jadi penyakit. Makanya orang-orang yang terkena musibah enggak dilarang menangis. Enggak. Tafadhol menangis. Yang dilarang itu adalah teriak-teriak, meratapi, ya. Tidak menerima takdir. Tapi kalau menangis, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, yang ditunggu-tunggu kemudian Allah ambil dalam kondisi digendongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meneteskan air mata sampai Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga menangis ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Innal aina la tadma, wa innal qalba la yahzan, wa la naqulu ila ma yurdi Rabbana." Sesungguhnya mata meneteskan air. Kenapa? Hati bersedih. Tadi untuk melapangkan hatinya, meneteskan air mata. Tapi, kata Nabi SAW, kita nggak boleh berucap kecuali yang diridhain Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Di surat Al-Hijr ayat 97-99. Allah menceritakan bagaimana perjuangan Nabi SAW dan menyampaikan agama Allah ini, yang membuat hati beliau menjadi sakit, dada beliau menjadi sesak, ya, menyempit dada beliau alaihissalam. Allah tahu itu. Dengan apa? Dengan ucapan-ucapan orang, perbuatan orang. Gimana, ya? Ketika ada orang yang mengatakan, engkau penyihir loh, engkau dukun loh, kemudian diviralkan di mana-mana, diviralkan
Semua orang, anak-anak, kemudian dewasa, tua, laki, wanita, mereka mengucapkan ucapan yang sama tentang kita. Padahal kita nggak kayak gitu. Dan itu dikatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Ditebarkan berita bahwa beliau adalah orang gila. Difitnah sebagai pembohong, dukun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca firman Allah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadraka bima yaqulun. Sadruka. Baca lagi. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud sholat. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah. Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa perbuatan kaumnya membuat dada beliau menjadi sempit. Tapi itulah realita kehidupan. Kita akan menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang gak suka sama kita, orang-orang yang menfitnah kita. Yang terkadang juga, kitalah menjadi penyebab dada menjadi sempit karena dosa-dosa kita. Karena kecintaan kita kepada dunia. Karena kita terlalu berharap kepada makhluk. Karena kita berpaling dari aturan Allah Azza wa Jalla. Tapi boleh jadi penyebabnya orang lain. Ujian buat kita. Allah sengaja menjadikan itu terjadi sebagai ujian buat hambanya. Maka Allah katakan kepada Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah engkau. Ini kalau bicara amalan apa yang membuat kita dapat melapangkan hati dan dada kita, memperbanyak tasbih. Hari ini berapa kali kau bertasbih? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kita lihat kenapa kita diperintahkan ketika ruku membaca subhanallah, ketika sujud membaca subhanallah. Di pagi dan di waktu petang, subhanallah. Setiap selesai sholat, subhanallah, 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 subhanallah. Ketika engkau ngomong subhanallah, maha suci Allah, yang salah aku, gitu loh. Semua petaka itu datang karena aku, maha suci Allah. Kemudian kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah memuji Tuhanmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak nikmat Allah. Kenapa engkau harus bikin dadamu sempit? Banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa ngontrol orang untuk seperti yang kita inginkan. Yang kita bisa lakukan adalah tadi, melapangkan dada kita. Sulit bagi kita membuat orang lain untuk diam berbicara yang menyakiti. Tapi kita bisa membuat hati kita lapang dengan bertasbih muji Allah Azza wa Jalla. Wa kun minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang terus sujud, gitu loh. Apapun masalahmu, sebesar apapun, ya Allah jemaah. Anak kadang-kala kalau sudah punya masalah, lalu Anda dengar azan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kecil buat Allah, remeh semuanya. Cuma kita yang menjauh dari Allah Azza wa Jal, yang menyebabkan dada kita jadi sempit. Wa kun minas sajidin. Jadilah orang yang terus sujud bersama orang-orang yang sujud itu. Dan beribadahlah sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berharap mereka berhenti menyakiti kita. Ya kita berharaplah, berdoa, Ustaz minta afiyah, betul. Tapi kita nggak bisa membuat mereka berhenti. Jadi semua itu sudah ujian dan ketentuan Allah buat hambanya. Kenapa Allah jadikan kita bisa mendengar, bisa melihat, hati bisa berpikir dan mencerna, memahami. Kenapa? Ujian. Di surat Al-Insan. Surat Al-Insan ini surat yang dianjurkan kita membacanya ketika sholat subuh di hari Jumat di rakaat kedua. Nabi biasa ketika menjadi imam sallallahu alaihi wasallam untuk membaca di rakaat pertama Alif Lam Mim As-Sajdah, kemudian baca Al-Insan. Coba baca ayat 1 sampai 5. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Barakallahu fiik. Kita dulu nggak ada. Kemudian kita ada. Allah berikan semua fasilitas kepada kita. Allah jadikan dunia tempat ujian. Adapun balasan dari apa yang kita lakukan bukan di dunia, tapi nanti ketika dunia ini kita tinggalkan, tatkala semuanya akan rata dengan tanah, tatkala semua yang dibangun oleh manusia tidak lagi terlihat, tatkala kecongkakan dan keangkuhan manusia ditelan oleh bumi, Allah akan berikan balasan. Maka akan ada orang baik, akan ada orang kafir, akan ada orang yang bersyukur. Engkau termasuk yang mana? Allah udah pastikan bahwa hidup ini ujian. Orang-orang yang masuk surga nantinya, apa kata Allah tentang mereka? Bagaimana sebenarnya mereka menjalani kehidupan ini? Kok akhirnya mereka bisa sampai surga gitu loh.
Gimana sih caranya? Allah sebutkan di ayat 12. Di ayat 12. Apa kata Allah di ayat 12? Dari surat Al-Insan yang tadi kita baca. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Tuh lihat. Karena kesabaran mereka, Allah berikan balasan. Kita perlu sabar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar terhadap cobaan-cobaan takdir yang tidak kita senangi. Ya, kita perlu bersabar. Dalam berinteraksi dengan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 20. Karena kita mendapatkan orang yang karakternya beda sama kita, ya, mungkin strata sosial juga beda. Gimana sih kita bergaul sama mereka? Bagaimana seorang menantu bisa berlapang dada menghadapi mertuanya yang mungkin ya tidak seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, bagaimana seorang mertua menghadapi menantu yang kurang pandai bersyukur? Bagaimana seorang suami bisa berlapang dadanya mendapati istri yang mungkin ya seperti itu karakter dia? Bagaimana seorang istri berlapang dada menghadapi suami ya mungkin gak ideal, tapi itu suaminya, itu bapak anak-anaknya. Apa yang harus dia lakukan? Ya kudu sabar. Di situ engkau akan merasakan kedamaian. Ketika mindsetmu sudah berubah, bahwa aku hidup untuk diuji, bukan untuk bersenang-senang gitu. Orang-orang yang kita lihat, tatkala mereka bikin vlog, ya mereka mungkin bikin konten, lihat fotonya, aduh kayaknya bahagia banget. Realitanya mereka sedang diuji. Apa kata Allah di surat Al-Furqan ayat 20? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Admu Maha melihat. Nah, mau bersabar enggak menghadapi semuanya? Kalau engkau marah-marah, kalau engkau tidak menahan dirimu, maka yang ada hatimu akan sakit dan dadamu akan sesak. Para nabi bekerja. Nabi Musa alaihissalam bagaimana menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu membunuh jamaah. Bayi-bayi baru lahir dibunuh. Bayangin, yang perempuan diperbudak sama mereka. Bertahun-tahun seperti itu. Kemudian Allah berikan kemenangan kepada Bani Israel. Karena apa? Sabar. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, Allah akan jadikan dia penyabar. Allah akan jadikan dia penyabar. Ada kan orang yang, ana ini memang seperti ini orangnya Ustaz. Ana ini mudah emosi, ana ini mudah marah, anak-anak. Loh.
engkau tahu dirimu bermasalah, maka obati. Salah satu caranya berusaha untuk menyabarkan diri. Penghuni surga itu Allah katakan wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang menahan emosinya. Bukan mereka nggak marah, mereka marah. Namanya orang disakiti. Cuma mereka tahan emosinya. Sehingga tidak dilampiaskan dengan mengucapkan ucapan yang kotor, dengan melakukan perbuatan nista, enggak, ditahan gitu loh. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang dikasih karunia sama Allah yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Nggak ada. Ahibati fillah, apa yang membuat dada kita menjadi lapang? Tadi ada beberapa ayat yang kita baca, yang di situ ada pesan bagaimana kita melapangkan dada kita. Salah satunya bertasbih, memuji Allah, memperbanyak zikir gitu ya. Kemudian sujud, sholat, dan terus beribadah kepada Allah, nggak berhenti gitu. Ada sebuah ungkapan dari Thabit ibn Qurrah ya. Dia mengatakan rahatul jismi fi qillatit ta'am. Rahatnya tubuh, enaknya badan itu dengan sedikit makan. Orang kan berpikir dengan makan banyak, oh tambah enak. Enggak. Engkau kepingin sehat, kepingin nyaman, enteng badannya, makannya dikit. Tapi tetap 4 sehat 5 sempurna. Tapi jangan berlebih-lebihan tuh. Warahatur ruh fi qillatil atham. Dan rahatnya, keenakannya ruh kita, hati kita itu dengan sedikit dosa. Ditinggalkan dosa gitu. Yang ketiga, warahatul lisan. Dan rahatnya lisan kita ada di qillatil kalam. Ngomong yang sedikit. Jangan banyak ngomong. Ahibati fillah, ada beberapa amalan yang perlu dilakukan ya agar dada kita menjadi lapang, hati kita menjadi bersih, hidup kita menjadi nyaman ya. Agar kita bisa tadi mencapai tingkat yang bersabar menghadapi segalanya ya. Enak apapun yang kita hadapin, nyaman kita menghadapinya. Maka yang pertama, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sok suci. Jangan hanya berpikir orang lain yang banyak dosanya. Iya, mungkin orang itu nyakitin engkau. Kok bisa orang itu nyakitin engkau? Boleh jadi kau punya dosa sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu dosa, kemaksiatan di hati itu seperti racun di tubuh kita. Kalau racun itu tidak membunuh, maka dia akan membuat tubuh itu jadi lemah. Ketika tubuh itu jadi lemah, dia akhirnya nggak bisa menghadapi penyakit-penyakit yang ada. Kita tahu ada penyakit yang namanya autoimun, yang akhirnya dia mudah terserang penyakit. Hati yang banyak dosa akan mudah terserang penyakit. Sedikit-sedikit sakit hati. Apa sih? Sedikit-sedikit mungkin ada orang yang mau bunuh diri, mau ini, itu loh. Ada apa gitu loh. Kenapa kok jadi lemah seperti ini? Boleh jadi karena dosa-dosa. Boleh jadi dosa-dosa, ada cinta dalam diri kita. Cinta kepada selain Allah. Mungkin. Dan kita tahu penyakit yang paling dahsyat untuk hati adalah kesyirikan. Jadi kita perlu menutup pintu dosa, tapi yang jelas kita adalah pelaku dosa. Kalau engkau ingin hatimu lapang, maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bicara tobat, syaratnya kita tahu semua. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada urusan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, maka selesaikan urusan itu. Selesaikan. Orang yang punya utang,
dia dadanya jadi sempit. Apalagi kalau dia nggak niat bayar. Ada orang-orang yang berhutang nggak niat bayar, kemudian ditagih, lari sana lari sini ya, menghilang, kabur. Dada dia akan sempit dan kehinaan akan meliputi diri dia. Tapi ketika dia melunasi utangnya, mengembalikan hak orang lain, langsung plong. Pernah kata, ya Allah, plong, anak udah selesai urusan, anak punya utang sama fulan gitu ya, anak pernah ngambil dulu hartanya fulan, nguasain hartanya fulan, ketika dikembalikan semua plong. Betul. Tapi yang kedua, memperbanyak istighfar. Setelah kita bertobat, udah istighfar, jangan berhenti. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai umat manusia, bertobatlah kalian dan beristighfar. Istighfar itu ucapan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, atau apa saja yang mengandung di mana hamba memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah. Aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dalam sehari beristighfar dan bertobat itu lebih 70 kali. Nabi alaihi salatu wassalam. Kadangkala hati itu memang ada awannya, ada yang menutupin, ada yang membuat dia sempit. Udah perbanyak istighfar. Kau bertobat dari dosa-dosa yang kau kerjakan, lalu perbanyak istighfar. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, man lazimal istighfar, barang siapa yang terus-terusan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan dari setiap ham, kecemasan dia, solusi. Allah akan jadikan dia ada jalan keluarnya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari segala hal yang sempit, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Membersihkan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah. Memperbaharui la ilaha illallah yang kita baca terus ya. Syarat-syarat dan rukunnya dipenuhi. Orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang sempit dadanya. Walaupun dia tampaknya lapang dadanya, karena senyuman di bibirnya menyebabkan orang lain tertipu. Enggak. Allah tidak menjadikan mereka orang-orang yang bahagia. Mereka adalah orang-orang yang menderita sebenarnya, jemaah. Yang sempit dadanya. Maka bicara tauhid ini adalah sebab teragung untuk melapangkan dada, iman. Yang namanya orang beriman dengan takdir Allah, dia beriman. Kita tahu rukun iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika seorang mukmin ini mentauhidkan Allah dan menyempurnakan rukun imannya, akan lapang dadanya. Ada banyak mungkin aturan-aturan Allah yang buat dia nggak nyaman, tapi dia beriman sama Allah. Aku yakin pasti ada hikmahnya. Ada petaka-petaka, musibah-musibah yang kau tidak menginginkan itu terjadi, tapi setiap pagi dan petang kau mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Selesai. Aku ridha sama Allah sebagai Tuhanku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya orang ketika terkena kesulitan, kesukaran dalam hidupnya yang menyebabkan dadanya sempit, lalu dia mengatakan Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Tuhanku, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya Nabi Yunus alaihissalam, kalau kita bicara taubat, istighfar, tauhid ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau di perut ikan
ikan paus, apa yang beliau katakan? Di tempat yang sempit, beliau nggak ngelihat cahaya, nggak ngelihat apa, di dalam perut ikan, dibawa ke dasar lautan, di malam hari yang gelap gulita, beliau mengatakan la ilaha illa anta. Ini tauhid. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, subhanak. Menyucikan Allah. Allah nggak salah. Nggak ada yang keliru dalam takdir Allah, nggak ada. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang termasuk orang-orang zalim. Allah keluarkan dari perut ikan. Allah lapangkan dadanya. Yang keempat, ya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam semua kesibukan kita mencari dunia, dalam interaksi kita dengan manusia, maka kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dengan terus beribadah. Tadi kita bicara sholat, sujud, itu kembali sama Allah. Makanya Nabi SAW, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Kalau beliau dirudung sebuah permasalahan, beliau larikan ke sholat. Ke sholat. Itu makna kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah jadikan kita dalam sehari semalam 5 kali kita harus balik? Habis sholat subuh, oke, engkau kerja, ini, aktivitas rumah ya, macam-macam, sampai zuhur. Ini yang wajib ya. Belum orang yang kembali kepada Allah dengan sholat-sholat sunnah umpamanya. Ini yang wajib aja, 5 kali minimal. Namun di sini memang para wanita nggak bisa kadang-kala untuk sholat. Kenapa? Ya gimana Ustaz? Datang bulan, nifas. Maka tetap dia bisa kembali kepada Allah ya dengan yang lain. Dengan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Zuhur, habis gitu asar. Bentar lagi nih asar nih. Kita kajian bentar lagi asar. Hayya 'alas shalah, panggil lagi sholat. Nanti maghrib panggil lagi. Hayya 'alas shalah. Selesai maghrib, isya panggil lagi. Malam istirahat tidur baru bangun. Hayya 'alas shalah. Terus jamaah. Karena tadi bagaimana kita melapangkan dada kita. Mau tidak mau, kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima adalah cinta. Menumbuhkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seorang yang dipenuhi cinta, maka dia akan merasakan sesuatu yang ajaib dalam diri. Kita sering mendengar ungkapan ya, demi cinta lautan ku seberangi, gunung ku daki. Gimana kalau antum cinta sama Allah Azza wa Jalla? Gimana? Allah itu yang memberikan segala-galanya. Allah itu yang maha baik sama kita. Yang menjadi penyakit adalah hubbud dunia. Cinta kepada dunia itu penyakit yang menyebabkan dadamu sempit karena cinta kepada dunia. Kau membandingkan hidupmu dengan orang yang lebih kaya. Engkau melihat orang-orang yang lebih nyaman dari engkau. Kemudian engkau berburuk sangka sama Allah. Padahal di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, dikasih bala sama Allah. Tapi kecintaan seorang kepada dunia membuat dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Halal haram dia nggak ngurus, yang penting bagaimana dia mendapatkan harta yang dia pikir di sana ada kelapangan dada. Enggak. Maka lihat, cintamu ada di mana? Cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, cinta kepada amalan-amalan yang dicintai Allah, cinta sama orang-orang miskin. Kenapa? Oh, Allah cinta sama mereka gitu loh. Kita disuruh cinta sama orang-orang soleh. Kalau ternyata cintamu itu kepada artis-artis yang fasik, para pelaku dosa, bahkan dijadikan mereka ya sebagai teladannya, di kamarnya di print, ditaruh, di handphonenya ditaruh di sana, dia pandang orang-orang tersebut, nggak akan lapang dadamu dengan mereka. Ya, engkau mungkin merasakan sedikit kenyamanan. Bentar. Habis itu hilang.
Setelah cinta, maka memperbanyak zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik tadi dengan subhanallah, dengan zikir-zikir yang lainnya. Di antara zikir yang diajarkan Nabi SAW ya. Ini di zikir ini mengandung semua. Yang tadi satu, kita bicara taubat. Kedua, istighfar ya. Ketiga, tauhid. Yang keempat, kembali kepada Allah. Yang kelima, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang keenam adalah selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Kau mau naik motor, baca doa ya, mengingat Allah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau di atas ranjangmu, tetap mengingat Allah. Di meja makan, mau masuk rumah, mau keluar rumah, mau masuk toilet, ingat sama Allah Azza wa Jalla. Pakai baju baru, ingat sama Allah. Buka baju, ingat sama Allah. Orang yang lalai, tidak mengingat Allah, atau sedikit dia mengingat Allah Azza wa Jalla, maka sesuai dengan sepadan, sesuai dengan zikrullah yang dia lakukan, maka seperti itu kelapangan dada yang akan dia dapatkan. Ada sebuah zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ya. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ma asaba abdan hammun wala huzn. Tidaklah seorang hamba ditimpa oleh kecemasan, kegelisahan, dan kesedihan. Biasanya gelisah untuk hal-hal yang akan datang, cemas. Biasanya sedih untuk hal-hal yang sudah berlalu. Terkadang tadi ada sampai orang yang ingin melemparkan dirinya atau dia ingin loncat dari gedung yang tinggi, dia ambil pisau, dia potong nadinya ya. Dia melakukan tindakan-tindakan yang memang dia jadi sempit dan dia nggak tahu mau kemana, apa yang harus aku lakukan. Dia berpikir kayaknya mati solusinya. Kemudian dia melakukan tindakan tersebut. Padahal bumi Allah ini luas dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Maka barang siapa yang ketika ditimpa oleh tadi kecemasan, kegalauan, dan kesedihan, kemudian dia berkata, Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ini pengakuan bahwa kita hamba. Kita bukan majikan. Kita nggak punya apa-apa. Wabnu abdika, ibnu abdika, ibnu amatik. Aku anak hambamu. Bapakku itu juga budak. Mbahku juga budak. Buyutku budak. Semua garis keturunanku budak. Dan aku juga anak budak perempuanmu. Ibuku budak. Nggak ada orang merdeka. Yang maksudnya budak itu hamba Allah Azza wa Jalla. Nasiyati bihadik. Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu ya Allah. Di tanganmu ya Allah. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyah hukmu. Keputusanmu itu yang terjadi. Kalau Allah memutuskan sesuatu, itu yang akan terjadi. Yang akan terlaksana. Supaya kita sadar bahwa Allah yang berkuasa. Dan tidak ada sesuatu pun terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ini hamba mengatakan, madin fiyah hukmu. Keputusanmu, ketentuanmu berlaku buat aku ya Allah. Adlun fiyah qada'u. Dan takdirmu adil ya Allah buat aku. Nanti tidak ada perasaan dia merasa dizolimin. Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa? Nggak ada. Benar-benar dia membuat pernyataan adlun fiyah qada'u. Lalu setelah itu dia mengatakan as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsa. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama milikmu yang kau namakan dirimu dengan nama-nama itu.
au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau sembunyikan, kau simpan untuk dirimu saja, nggak ada yang tahu kecuali engkau. An taj'alal qur'ana al-'azim rabi'a qalbi, aku memohon agar engkau menjadikan Al-Quran musim semi buat hatiku. Musim semi. Orang kalau lihat musim semi itu, ya Allah senangnya ya lihat bunga-bunga mulai tumbuh. Apalagi beberapa orang kadang kala berangkat ke Jepang, dia cuma mau lihat bunga apa? Bunga sakura kayak, atau di Indonesia ada beberapa bunga yang kalau musim semi itu, ya Allah senang banget ya. Kita minta Quran dijadikan buat kita rabi'a qalbi, rabi'. Itu di musim semi buat hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya buat dadaku. Cahaya, karena orang jadi sempit dadanya. Kau gelap, kadang ada orang kalau gelap, aduh jadi takut ini itu macam-macam ya. Jadi sempit dadanya. Maka minta Quran jadi cahaya buat dadaku. Jadi rabi', musim semi buat hatiku. Wajila'a huzni, dan pengusir kesedihanku. Wadhahaba hammi, dan penghilang buat kecemasanku. Orang yang baca ini salah satu zikir, salah satu doa yang kita mohon sama Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan usir kesedihan dan kegalauan serta kecemasannya. Wa abdalahu makanahu farahan, Allah akan ganti di dadanya kegembiraan. Gembira, lapang dadanya. Baca itu bukan hanya dibaca dengan lisan, tapi dihayati dengan hati. Di situ ada pengakuan terhadap siapa kita dan siapa Allah. Antum siapa gitu loh. Kita perlu sadar. Di awal kita udah bicarakan tuh Al-Insan, di surat Al-Insan. Kita dulu nggak ada. Disebut aja nggak bisa. Namanya siapa sekarang? Sebut namamu. Dulu nggak ada nama itu. Setelah kau lahir baru dikasih nama. Kita dulu nggak ada gitu loh. Supaya sadar bahwa semua ketentuan Allah itu baik, adil. Nggak ada kezaliman di sana. Dan itu ujian buat kita. Kemudian di hadis Ibnu Abbas ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kesulitan ya, beliau membaca la ilaha illallahul azimul halim. Ini tauhid lagi. La ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang maha kuasa dan maha santun, yang maha besar. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia Tuhan pemilik arsy yang besar sekali. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah pemilik langit yang 7 lapis, pemilik bumi ini, pemilik arsy yang besar. Terus kok apa masalahmu gitu loh? Kok kembali kepada Allah? Ujian dunia ini memang. Kemudian ketujuh yang membuat orang itu jadi lapang dadanya, berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Itu juga membuat lapang hatimu. Baik itu dengan harta, dengan kedudukan, atau memberikan manfaat dengan tubuh kita, apa saja. Pokoknya kalau orang berbuat baik sama orang lain, itu jadi enak. Orang yang bakhil ya, orang yang bakhil itu seperti orang yang pakai baju besi. Setiap kali dia pakai baju besi, semakin setiap kali dia menahan dari mengeluarkan harta, dia seperti tercekik, susah bernafas. Tapi ketika dia keluarkan hartanya, terus baju besi itu semakin besar, semakin menutupi dirimu, menyelamatkan dirimu. Tapi kalau engkau sulit untuk bersedekah, maka dadamu akan sempit. Ya, antum lihatlah bagaimana dampak dari berbuat baik dan menolong orang lain. Allah akan berikan kemudahan, kemurahan, kelapangan. Yang kedelapan, ya kita harus mengeluarkan dari
hati kita yang membuat sempitnya dada kita. Apa gitu loh. Contoh nih ya, ruangan ini. Ketika di ruangan ini Anda kasih kasur, Anda kasih treadmill, terus Anda bawa kulkas, Anda bawa semua, Anda masukin barang-barang ke sini, ya sempit Anda jadinya. Jadi ada hal-hal yang nggak boleh kita masukkan ke hati. Keluarin. Ini bikin sempit, ini bikin sempit dada Anda. Seperti tadi. Ruangan yang kita tahu, ruangan itu terbatas, jangan kita masukin semuanya. Apalagi yang hanya akan menoreh luka di hati kita. Udah keluarin. Hasad, keluarkan dari hati kita. Iri, dengki, keluarkan dari hati kita. Suudzon sama orang, ya. Keluarkan, udah. Kenapa sih Anda harus suudzon sama orang? Kenapa Anda harus ngurusin urusan orang sih? Kenapa gitu loh? Kenapa Anda harus ngomongin orang? Nih yang menyebabkan dada sempit tadi. Orang ini ngomongin orang, fulana gini, fulana. Kenapa engkau mempersempit dadamu sendiri? Oh enggak, Anda kalau ngomong itu jadi lapang. Enggak, engkau sedang menyempitkan dadamu. Ada sesuatu di dirimu. Aib-aibnya orang dibicarakan, jangan. Udah, tadi kalau engkau ingin lapang, keluarkan hal-hal yang tidak berguna untuk dirimu dari dadamu. Keluarkan. Yang bukan urusanmu jangan engkau urusin. Nah, kenapa fulan Allah kasih kaya? Ya Allah kasih kaya sama fulan. Kasih harta, ya Allah lah. Itu urusan Allah yang bagi-bagi harta. Kenapa aku harus memikirkan itu? Aku berpikir bagaimana aku selamat. Maka bagi yang ingin dadanya lapang, tadi keluarkan perkara-perkara sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati. Kemudian yang ke-9, agar dada kita lapang, kurangin kelebihan memandang. Nonton, ngeliat, kalau kelebihan itu bikin hati kita sempit. Kemudian kebanyakan ngomong juga itu bikin hati kita sempit. Kebanyakan dengerin, kalau mau dengerin Quran gitu loh. Jangan, kan sekarang orang itu dengan adanya kafe-kafe, mereka berangkat ke sana, duduk, ngobrol, makan, ngeliat. Jadi kebanyakan itu semua membuat dada kita jadi sempit. Kebanyakan tidur juga. Jadi dunia ini ya. Ada seorang ustadz hafizahullah mengatakan, nikmatnya dunia ini pahit, pahitnya dunia itu nikmat. Jadi ketika engkau bicara, wah enak, ngobrol, makan, ngopi, nonton, ini itu nanti jadi pahit buat engkau. Maka hendaklah engkau berusaha untuk meninggalkan hal itu. Kemudian yang harus dilakukan seorang hamba, tadi kita juga sudah menyampaikan sholat ya, kembali kepada Allah dengan sholat, lalu berlepas diri dari kemampuan kita. Katakan la haula wa la quwata illa billah. Ketika engkau ditimpa masalah, jangan kemudian engkau merasa, oh saya bisa, saya mampu, oh saya punya fulan, saya punya, enggak. Katakan la haula wa la quwata illa billah. Kemudian tadi kita bicara Quran, bacalah Quran. InsyaAllah dadamu akan lapang. Hatimu akan bersih. Jangan biarkan hatimu menjadi tempat coret-coret orang lain. Enggak. Bersihkan hatimu, lapangkan dadamu. Engkau berhak hidup bahagia. Engkau berhak. Enggak perlu engkau kemudian harus tenggelam dalam kesedihan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran yang sejatinya engkau tahu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke host kita, jazakallahu khair.
Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz atas kajian dengan topik yang sangat menarik Ustadz. Masya Allah banyak sekali pertanyaan masuk. Izin untuk membacakan pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah Ustadz, saya sudah pernah membaca penjelasan tentang ini, tapi Afwan mohon bisa dijelaskan lagi Ustadz, karena saya masih sulit membedakan bagaimana kita tahu bahwa saat sesuatu yang tidak menyenangkan atau musibah datang, itu adalah hukuman karena Allah murka atau karena Allah sayang untuk menaikkan tingkat. Jadi beberapa pertanyaan terkait itu Ustadz. Jadi apakah memang ini adalah suatu ujian atau supaya bisa ini adalah merupakan satu hukuman Ustadz? Tafadhol Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kadangkala hukuman itu datang, musibah itu datang sebagai hukuman. Yang hukuman itu sebagai penghapus dosa. Ketika dihapuskan dosa orang ini dan dia bersabar menghadapinya, insya Allah diangkat derajatnya. Jadi terkadang menyatu antara musibah yang datang sebagai azab buat kita, yang itu akan menghapuskan dosa, dan di saat yang sama bisa mengangkat derajat kita. Dan Allah memberikan musibah itu karena cinta, agar orang ini dihapuskan dosanya. Karena ada orang-orang yang Allah nggak kasih musibah, dia pelaku dosa. Sampai kata Nabi SAW, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya yang suka berbuat maksiat apa yang dia sukai, Allah kasih sama dia. Fa'alam annahu istidraj. Ketahuilah bahwa itu adalah bentuk istidraj, bentuk orang yang diluluh. Sampai kemudian nanti Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia belum kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika engkau berbuat dosa, kemudian Allah berikan musibah. Yang musibah ini juga sebagai tanda cinta Allah. Kenapa? Engkau kalau sakit, engkau jadi sadar. Engkau kalau dikasih musibah, engkau jadi sadar, engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Kalau Allah bentangkan rizki buat hamba-hamba, dikasih semua, dijadikan orang-orang kaya, rusak dunia ini jemaah, rusak. Maka tadi kalau kita bicara bagaimana ana tahu Zat bahwa saya ini karena dosa-dosa ana, atau ini sebagai tanda cinta Allah untuk mengangkat derajat ana, bagaimana tahunya? Kalau engkau sudah merasa nggak punya dosa, maka mungkin di situ engkau mengatakan ini untuk mengangkat derajatku. Tapi karena kita selalu berbuat dosa, maka tatkala musibah datang, ketahuilah itu datang untuk menghapuskan dosamu. Dan itu sebagai tanda cinta Allah kepadamu. Engkau nggak dibiarkan terus-terus berbuat dosa. Kalau engkau nggak dikasih musibah, boleh jadi engkau akan terus berbuat dosa, merasa nyaman, dan tahu-tahu dosamu sudah membuat hatimu tertutup dan sudah bertumpuk-tumpuk dan mati dalam kondisi su'ul khatimah. Jadi kita sama orang lain oke. Kalau ngelihat orang lain timpa musibah, kalau kita ngelihat dia orang soleh, ya kita berharap dia diangkat derajatnya. Tapi kita tahu semua manusia berbuat dosa. Boleh jadi musibah datang kepada dia sebagai hukuman untuk menghapuskan dosa-dosa dia dan mengangkat derajatnya. Lalu jamaah, ini bicara untuk mengangkat derajat ya, ujian untuk mengangkat derajat, yang kadang-kala berbarengan untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Idza sabaqat lil abdi manzilatun 'inda Allah fil jannah atau yaumil qiyamah, apabila seorang hamba sudah ditetapkan kedudukannya di surga, ada derajat yang tinggi, yang amalannya nggak cukup amalannya, maka Allah akan kasih bala dia di tubuhnya, di hartanya, di keluarganya, yang dengan dia bersabar dia akan mencapai tingkatan itu. Maka kalau buat kita ketika musibah itu datang, kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, bahwasanya
kita adalah memang pelaku dosa dan Allah memberikan bala ini agar ana sadar kembali kepada Allah dan semoga diangkat derajatku di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada orang lain, ya kita katakan semoga Allah mengangkat derajatmu. Kalau dia orang soleh, itu juga nggak boleh suudzon sama orang. Ini orang kasih musibah terus ya, kayaknya pelaku dosa itu. Nabi Ayub alaihissalam lalu dikasih penyakit seperti itu. Bukan karena dosa, tapi karena Allah memberikan ujian untuk mengangkat derajatnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anaknya. Terus ujian itu. Sebagai bentuk cinta Allah kepada nabinya. Dan untuk memberikan pahala dan derajat yang tinggi kelak di surga Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fikum Ustadz. Menyambung dari penjelasan yang Ustadz berikan, Ustadz, ada pertanyaan yang terkait juga. Apakah boleh seseorang menjadi rajin beribadah dikarenakan diberi musibah atau ujian? Ana selalu memperbaiki niat Ana, semua ibadah yang Ana lakukan karena Allah. Ana takut ibadah Ana tidak diterima oleh Allah dikarenakan awal titik balik Ana beribadah dikarenakan oleh ujian yang Ana alami. Jadi pertanyaan yang serupa juga, bagaimana caranya agar hati hanya bergantung pada Allah, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ya, tadi udah disebutkan dalam pertanyaan itu ya. Dia jadi rajin beribadah ketika ada musibah. Ini kan bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kalau dia nggak dikasih sakit, dia nggak beribadah. Oh, tapi kan niatnya supaya diangkat musibah tersebut ya, supaya masalahnya diselesaikan, nggak masalah. Tapi kalau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa engkau nunggu kena musibah baru mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Ada kondisi di mana orang ketika terkena musibah, dia subhanallah, dia bisa beribadah dengan menangis. Dia benar-benar menikmatin kelezatan dalam bermunajat kepada Allah. Sehingga dia rindu sama kondisi itu nantinya. Dia jadi rindu. Maka Allah kasih musibah. Dan kekhawatiran, kecemasan itu juga membuat orang jadi rajin beribadah. Takut di PHK, mulai diumumkan. Ini insya Allah kita ada pengurangan karyawan. Karyawannya ada 20, insya Allah akan dikurangi 15 orang. Belum dikurangin loh. Hanya sebuah pengumuman. Tapi orang itu jadi takut. Dia jadi rajin ibadah. Mohon sama Allah jangan sampai dia. Alhamdulillah dia jadi dekat sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya kita selalu kembali kepada Allah, selalu bergantung sama Allah Azza wa Jalla? Maka ingat bahwa kita diancam masuk neraka. Ingat bahwa tempat kita di neraka sudah disiapkan. Sebagaimana di surga ada, di neraka ada. Ingat bahwasanya azab Allah itu pedih. Jadi hal-hal inilah yang membuat kita jadi rajin beribadah. Karena rasa takut kepada Allah itu membuat orang meninggalkan kemaksiatan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan hanya urusan dunia. Tadi kalau urusan dunia selesai musibah kita, udah kita lupa lagi sama Allah. Maka nanti kasih musibah lagi. Baru kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tadi hikmah di balik musibah itu banyak sekali. Ada orang-orang yang gak pernah ke masjid sama sekali. Ketika Allah kasih ujian kepada dia, kecelakaan umpamanya dia jadi ingat ke masjid. Bahkan ingin ke masjid selalu. Berarti kan ini musibah Masya Allah. Jadi supaya kita bergantung sama Allah dan kembali kepada Allah, kita tahu bahwa seluruh manusia ini gak akan mampu menolong kita. Gak bakalan. Kecuali Allah yang mengatakan iya. Sebagaimana seluruh orang itu tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada kita. Maka tadi ketika orang itu yakin sama Allah, dadanya akan lapang dia. Udahlah, orang mau berbuat apapun sama aku. Kalau Allah mengatakan enggak. Tapi kita disuruh berusaha kembali kepada Allah. Ada orang hasad, ada orang iri. Kenapa kita tiap pagi dan petang, bahkan setiap selesai sholat, kita mengatakan Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil uqad
Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari semua kejahatan. Dari kejahatan penyihir-penyihir, dukun-dukun yang menyihir kita, dari orang-orang yang hasad, nggak suka sama kita. Udah cuma Allah yang bisa menyelamatkan. Maka tatkala kita tahu dengan kebesaran Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah, dan kita tahu dengan kelemahan makhluk-makhluk ini, ya kita nggak akan bergantung sama mereka. Loh, kenapa Anda bergantung sama mereka? Mereka nggak bisa apa-apa loh. Oh, ini bos loh, ini bos. Allah bikin mati dia. Allah kasih stroke dia sore, nggak bisa ngomong sama kita. Maka dengan mengenal Allah dan mengenal hambanya, dan mengenal diri kita, kita akan tahu kemana kita berserah diri dan kepada siapa kita bersandar dan bergantung. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya merasa terlalu sering di tempat cobaan-cobaan bertubi-tubi sampai saya merasa kebal dan tidak bisa menangis lagi. Rasanya numb atau mati rasa dan bilang ke Allah, terserah Allah, kalaupun saya harus mati saat ini silakan. Apakah ini berarti lapang dada? Kok rasanya tetap tidak nyaman Ustadz? Ibadah saya juga tetap saya lakukan tapi tetap biasa saja. Ini juga yang serupa Ustadz, jadi berlapang dada apakah sama dengan tidak peduli atau cuek Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan seorang yang dikasih musibah dengan silih berganti, kemudian udah kebal dia dengan musibah tersebut ya. Boleh jadi dia nggak bersyukur sama Allah. Jadi orang ini merasa aku dapat musibah terus. Sehingga dia ibadah pun biasa aja, terserah Allah. Seakan-akan Allah nggak berbuat baik sama dia. Maka tolong kau bercermin. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan boleh jadi musibah terus diberikan kepadamu karena engkau nggak sadar-sadar gitu loh. Bahwa ada banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa engkau. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Nggak pandai bersyukur dia. Tadi dikasih musibah, merasa Allah kasih musibah terus aku. Orang lain enggak. Engkau nggak dikasih nikmat sama Allah. Anda nggak tahu. Apakah engkau nggak bisa membuka jari-jarimu? Engkau bisa nulis tadi. Engkau bisa mendengar. Engkau lupa dengan nikmat pendengaran yang Allah berikan. Engkau lupa dengan nikmat melihat yang Allah berikan. Aku sakit, oke. Sakit apa engkau? Ada orang-orang yang lebih parah sakitnya daripada dirimu. Ada banyak. Maka tadi ungkapan musibah silih berganti seakan-akan terserah Allah. Loh, Allah nggak ngasih nikmat. Nggak ada nikmat yang Allah berikan kepadamu sehingga kau berpikir semua hidupmu adalah musibah. Maka tolong sadari, nikmat harta itu lebih rendah daripada nikmat sehat. Nikmat sehat itu lebih tinggi daripada harta ya. Kemudian nikmat aman itu lebih tinggi daripada nikmat sehat. Dan nikmat iman. Kau masih beriman dikasih sama Allah. Nggak dicabut tuh iman. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tadi, hendaklah engkau bertobat. Kita udah sampaikan tadi. Bagaimana supaya dadamu lapang. Hatimu tidak sempit. Bertobat engkau. Beristighfar. Ucapkan la ilaha illallah. Baca zikir tadi. Kembali kepada Allah. Salat. Ingat Allah maha baik. Jemaah. Berbuat baiklah kepada orang. Boleh jadi engkau gak banyak kebaikanmu sama orang. Kau tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Dan berpikir gak ada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Adapun bicara berlapang dada itu apakah bermakna cuek ya? Ya, dalam bergaul sama manusia, di antara makna berlapang dada itu
ya boleh jadi cuek, masa bodoh. Artinya suami istri nih, nggak semuanya dia masukkan ke hati gitu. Karena tadi kita bicarakan ada hal-hal yang kita masukkan ke hati, kita jadi sakit hati, jadi sempit. Udah nggak usah. Sampai dikatakan 90% dari akhlak mulia itu taghaful, cuek. Artinya acuh tak acuh ya, masa bodoh. Ada hal-hal yang tidak perlu dimasukkan ke hati. Ada orang mungkin ngomong ya sesuatu yang kemudian ya kalau kita nggak masukkan ke hati biasa aja. Tapi kalau kita pikir kayaknya yang dia maksudkan ana. Berapa banyak orang yang baca status kawannya kemudian dia nggak cuek sama status itu, dia sakit hati. Ini kayaknya fulannya yang dimaksud ana. Ini itu. Enggak lah. Ini dalam bergaul dengan manusia tadi cuek itu terhadap hal-hal yang memang bisa dicuekin. Masa bodoh dengan perkara-perkara yang memang kalau kita masukin ke hati akan bikin sempit dada kita. Udah, nggak usah diurusin. Makanya para istri tadi ada hal-hal yang perlu dia cuekin dari suaminya. Para suami juga sama. Ada perkara-perkara yang masa bodoh lah. Nggak semuanya harus diurusin gitu loh. Nggak semua omongan harus disidang. Enggak. Ada perkara-perkara, mungkin dia salah ngomong, mungkin dia niatnya ini, mungkin dia ini, itu udah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya, tafadholi, kita akan mendengarkan pertanyaan langsung dari Ummahat. Afwan, tolong satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Tafadholi, Ukhti Putri. Jazakillah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Ustaz, Afwan, Ana mau bertanya soal kajian Ustaz di beberapa bulan yang lalu di Jakarta. Ustaz mengatakan saat itu kepada jamaah yang bertanya bahwa takwa itu amalan hati. Doa, zikir itu adalah bagian dari usaha. Jadi Ustadz menegaskan bahwa ketika seseorang yang tidak bisa berusaha secara fisik, Ustadz mengatakan bahwa cukup dengan doa dan zikir. Afwan Ustadz, bisa dimurojaah kembali Ustadz nasihat tersebut. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Naam, jamaah rahimakumullah. Iya, ini berkaitan orang berpikir rizki itu harus dengan bekerja saja. Artinya satu-satunya jalan untuk mendapatkan rizki itu adalah bekerja. Bekerja itu dengan fisik kita, dengan akal kita, dengan pikiran kita. Oke, itu menjadi salah satu cara mengais rezeki. Ada usaha. Tapi bukan hanya itu. Maka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang kalau bicara bertakwa itu adalah ya takwa hahuna, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perwujudan dari takwa itu dengan fisik kita dan lisan kita juga. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Disuruh kerja, ya kerja orang itu. Disuruh ngais rezeki, berangkat. Itu termasuk takwa kepada Allah Azza wa Jal. Tapi takwa dengan menjauhi larangan-larangan Allah itu menjadi pintu rezeki. Jadi ketika seorang istri kadangkala hidupnya sulit ya, secara ekonomi atau suaminya, maka bantulah dia dengan bertakwa kepada Allah. Dengan berzikir. Dengan memperbanyak istighfar yang akan dibuka pintu-pintu rezeki dengan beristighfar memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau bicara tawakal ya, Anda nggak tahu tadi takwa yang maksud atau tawakal. Memang bicara takwa, Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ayatnya berlanjut, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Makanya ketika orang bertawakal ya, tawakal itu amalan hati tadi. Tawakal, orang bertawakal ini yaitu dia percaya sama Allah dan menyerahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah akan kasih rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung tuh gak nyimpen makanan. Dia juga gak tahu besok mau makan apa. Maka ini mungkin ada kaitannya dengan berlapang dada. Bagaimana kita melapangkan dada kita, itu dengan menyerahkan semua kepada Allah Azza wa Jal dan terus berzikir, mengingat Allah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan tidak berhenti berdoa. Karena sejatinya Allah nyuruh kita berdoa. Dan rizki itu ada dua, rizki yang dicari dan rizki yang mencari. Betapa sering
Kita hanya berpikir bahwasanya gaji kita itulah rezeki kita. Kita lupa bahwasanya sehat kadang kala datang kepada kita. Allah kasihkan sehat kepada kita, Allah kirimkan hadiah buat kita. Ada banyak pintu-pintu rezeki yang mencari kita dan bukan kita yang mencarinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya Afwan untuk satu pertanyaan juga, semoga bisa sesuai dengan tema. Ukhti Suci, tafadholi, satu pertanyaan. Jazakillah khairan, admin Sisesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jadi begini Ustadz, jadi ketika kami menikah, saya sudah bekerja, suami saya juga bekerja, kemudian kami berhijrah, suami saya keluar dari perusahaan yang memang mengandung riswah, kemudian selama tidak bekerja itu selama 3 tahun itu yang mencukupi kebutuhan hidup itu saya sendiri Ustadz. Nah, saya tidak pernah menuntut suami saya untuk kamu harus segera cari kerja yang ini. Saya tidak pernah menuntut Ustadz, saya hanya berdoa. Tapi sekarang alhamdulillah suami saya sudah bekerja, tapi memang gajinya memang belum sebesar itu atau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, tapi belum bisa untuk yang makan sehari-hari, jadi masih dari gaji saya Ustadz. Nah, kemudian kemarin saya membaca salah satu ayat Allah yang menyuruh wanita itu untuk menetap di rumah. Nah, dari situ saya takut dimurka oleh Allah Ustadz, kalau saya tuh melanggar perintah itu karena saya bekerja. Bagaimana nasihatnya Ustadz untuk saya? Apakah saya harus tetap bekerja membantu suami saya, atau saya berzikir, atau ada amalan lain untuk membantu perekonomian dari suami saya Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya, kita lihat tuh, ada banyak hal dalam kehidupan dunia ini yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi tatkala kita menerima takdir Allah Azza wa Jalla, maka semua jadi indah. Abdullah bin Mas'ud yang penghasilannya nggak jelas. Istrinya Masya Allah punya penghasilan dari keterampilan dan kerajinan yang dia miliki. Yang Nabi SAW menyebutkan bahwa yang kau berikan kepada suamimu itu sedekahmu. Jadi sang istri ketika membantu suami untuk membiayai hal-hal yang menjadi kewajiban suami, jadi sedekah istri kepada suaminya. Maka semoga Allah memberikan berkah buat ibu yang bertanya dan keluarganya dan kita semuanya. Adapun bicara, ada ayat yang di surat Al-Ahzab ya, di ayat 33, Allah itu memerintahkan memang waqarna fi buyutikunna, kepada para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kalau harus keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau engkau harus keluar, maka jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Artinya hukum asalnya perempuan itu di rumah. Tapi ketika dia keluar rumah karena ada keperluan dan kebutuhan yang menyebabkan dia keluar rumah, maka hendaklah dia menjaga busananya, menjaga penampilannya. Jangan sampai seperti orang jahiliyah. Jadi kalau dikatakan tadi ibu bekerja, maka lihat pekerjaan ibu. Apakah pekerjaan ibu bertentangan dengan syariat atau tidak? Yang kedua, selama ibu bisa menjaga aturan-aturan Allah dalam berpenampilan, dalam berinteraksi dengan orang, nggak ada masalah bekerja selama suaminya mengizinkan dan tidak ada kewajiban-kewajiban yang dia terlantarkan. Nggak ada masalah insya Allah. Kalau mungkin tadi bagaimana membantu suami, kan Anda nggak harus bekerja. Iya, kadangkala ada orang yang memang tetap dia harus bekerja. Mungkin itu pintunya seperti itu. Tapi bantulah suami juga dengan memperbanyak istighfar ya, dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla ya, dengan berdoa yang tidak berhenti, memohon kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi insya Allah buat ibu selama pekerjaannya halal dan bisa menjaga kehormatan dirinya di sana, menjaga aturan-aturan Allah, nggak ada masalah. Yang penting jangan melantarkan kewajiban-kewajibannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya saya bacakan kembali untuk pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya, bagaimana mengingatkan materi kajian Ustadz hari ini kepada orang tua kami? Karena ibu kami sudah berkali-kali operasi namun tidak kunjung membaik dan beliau juga tidak mau diingatkan atau dinasehati perkara agama, selalu marah sampai tantrum. Ini juga ada satu Ustadz yang terkait apakah memang kalau marah-marah, sering marah dan mudah emosi itu salah satu tanda bahwa hati kita tidak lapang, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, imanlah yang menyebabkan orang itu bisa menerima apa yang menimpa dia. Ridha dengan keputusan Allah Azza wa Jalla menyebabkan orang tenang dan nyaman hidupnya walaupun dia berada di atas ranjang pesakitan. Maka apa yang harus dilakukan anak menghadapi orang tua yang kadangkala sulit untuk dikasih nasihat ya? Ingatkan dia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Duduk sama orang tua, cerita sama orang tua. Kalau sama ibu ingat ibu dulu. Allah, ibu itu cantik, ibu itu gini, ibu itu gini, ibu itu gini. Bikin dia mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Bertahun-tahun ya, orang itu dikasih nikmat. Kadangkala dengan musibah yang menimpa, akhirnya dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Maka bagaimana anak sekarang memberi nasihatnya itu dengan menggiring ibunya agar ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika ngelihat tangan, ya Allah tangannya ibu bagus banget bu ya. Anak tadi ngelihat ada orang nggak ada tangannya ibu. Lihat kakinya ibu, lihat wajahnya ibu. Contoh umpama ibu, anak tadi ngelihat ada orang buta ibu, tabrakan ini matanya diambil. Ya itu, makanya kejadian itu banyak, apalagi orang di rumah sakit. Ada ruangan-ruangan khusus yang tempat orang yang lebih parah daripada ibu kita. Mungkin ibu kita bisa dibawa ke sana. Karena di antara cara membuat kita menerima takdir Allah Azza wa Jalla adalah melihat kepada yang di bawahnya. Jadi omongan kadangkala gak didengar. Tapi bagaimana kita membuat ibu kita merasakan dan melihat. Sehingga dia jadi ingat dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sambil dikasih amalan yang ringan. Ibu coba baca ini la ilaha illallah ibu. Kalau enggak anaknya yang baca la ilaha illallah. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Udah bacain itu biar ibu dengar. Maka semoga dengan seperti itu ya ibu bisa menerima ya dengan kondisi yang ada dan harapannya tatkala ajal datang menjemputnya ya, Allah matikan husnul khatimah. Tadi pertanyaan yang satunya apa? Apakah dengan marah-marah atau sering mudah emosi itu salah satu tanda bahwa hati kita tidak lapang, Ustaz? Sahih, kalau bicara marah-marah itu tanda orang hati yang lapang. Nah, Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan la taghdab, engkau jangan marah gitu loh. Jangan marah, tahan ketika engkau emosi. Laisa syadidu bisur'ah. Dikatakan orang yang gagah, jawara, pendekar itu bukan yang menang gulat ya, bukan. Walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang disebut pendekar ya, itu adalah orang yang ketika dia marah dia bisa menguasai dirinya. Kalau ini dia dikuasain oleh amarahnya, maka dia yang disuruh dan didikte oleh amarahnya. Berapa banyak orang yang marah kemudian mengatakan kata-kata yang kotor, ini menunjukkan hatinya bermasalah. Lisannya menuangkan apa yang ada di hatinya. Oh, nggak enak kalau ngomong fulana ini kalau lagi marah. Betul. Ada masalah di hatinya. Kemudian dia tuangkan dengan lisan. Maka orang itu akan jadi kelihatan buruknya ketika dia marah. Ada orang yang marah tapi ngomongnya masih baik. Berarti dia nahan diri. Maka hendaklah orang yang marah itu berusaha untuk menahan diri. Dan tadi ada yang namanya cuek ya. Ada perkara-perkara yang udahlah nggak usah dibesar-besarin gitu loh. Engkau sendiri yang akan sakit hatimu dan sempit dadamu. Kenapa kita harus masukkan semua omongan orang ke dalam hati kita? Jangan gitu loh. Jadi kalau bicara amarah ini termasuk dari syaitan dan kita diperintahkan untuk menahannya. Barakallahu fikum. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir sepertinya. Naam. Ustaz. Baik, kalau gitu tafadholi satu
pertanyaan dari hamba Allah. Afwan, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon nasihat. Jadi, saya baru mengetahui bahwa suami saya ini memperoleh warisan dari pihak ayah dan ibunya. Nah, warisan dari pihak ayah ini berupa rumah yang saat ini masih ditempati oleh adik dan kakak ipar saya. Sedang rumah warisan tersebut juga belum dibagi dengan pihak keluar kakak dan adik dari ayah mertua saya. Nah, keluarga suami saya ini merencanakan untuk iuran menebus rumah tersebut. Nah, yang saya mohon nasihat bagaimana saya sebagai istri menyikapi hal tersebut, karena saya takut sikap saya yang salah nantinya akan menimbulkan dosa bagi saya. Dan juga tadi Ustadz sempat menyampaikan nggak harus semuanya itu kita tanggapi, kita harus cuek. Nah, apakah saya tuh boleh cuek masalah ini, karena ini kan juga berpengaruh pada perekonomian keluarga kami, sedangkan terkadang juga kami juga ada masa-masa sulit di perekonomian kami. Mohon nasihat Ustadz bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi buat istri, kalau suaminya minta pendapatnya, minta arahannya, bermusyawarah, silahkan. Anti boleh memberikan masukan kepada suami. Tapi kalau suami nggak usah ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikut. Doakan aja suami. Apalagi ini kan tadi warisan dari keluarga suami. Soalnya kalau kita ikut serta dalam sesuatu yang memang bukan urusan ana gitu loh. Ini warisan suami, ini harta keluarganya suami. Ya udah, anti memberikan dukungan kepada dia berupa menyemangatin dia untuk bersabar, ya, menyemangatin dia untuk ridho dengan takdir Allah. Jadi bukan malah dorong dia untuk tadi kan anti katakan kita punya masalah ekonomi, akhirnya anti berusaha dorong suami ini itu, enggak. Jadi usahakan dalam masalah yang seperti ini, para istri, apabila urusannya urusan suami dengan keluarganya dan dia tidak diminta untuk hadir, maka fokus dengan tugas dia sebagai istri, fokus dengan apa yang harus dia kerjakan. Tapi ketika suami minta arahan dari istri, bermusyawarah, silakan anti berikan masukan kepada dia, ya dengan masukan yang membuat dia lebih lego, lebih nerima. Karena kadangkala yang terjadi bukan yang kita inginkan. Apalagi tadi ada banyak orang yang mengurusin urusan warisan ini, bukan hanya suami. Sehingga kalau mamanya tadi diminta iuran untuk menebus ini dan itu, dan suami punya untuk itu, ya biarlah. Nanti nggak usah menghalangi suami dari hal-hal yang memang itu urusannya suami dan tidak melanggar syariat. Nanti fokus dengan yang harus nanti lakukan. Terus gimana anak juga butuhlah dengan uang, butuhlah dengan urusan ini itu. Kadangkala kita itu memang kurang tawakal sama Allah. Kita tuh banyak bergantung dengan sebab-sebab manusiawi aja. Maka bertawakallah kepada Allah, perbanyak istighfar, berdoa. Allah akan kasih rizki buat anti dari arah yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi di pintu sana ditutup, ada 7 pintu yang akan dibuka di tempat lainnya. Maka jangan bergantung kepada sebab. Bergantung sama yang menciptakan sebab. Sama Allah SWT. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah membantu kita agar kita bisa menerima ketentuan Allah, menjalani hidup ini dengan penuh keridhaan dan mati husnul khatimah. Jazakillah khairan. Ana ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Ana kembalikan ke host kita. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustadz untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami bisa mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin rabbal alamin. Dan akhwati Zoom, demikian kajian sisa kali ini. Afwan, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Masya Allah banyak sekali yang masuk. Jazakallahu khair atas partisipasinya. Jangan lupa untuk bergabung dengan grup kajian sisa di Telegram.
Dan sampai bertemu di kajian tematik dan rutin sisa berikutnya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.